Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farhan Fadila dari kelas 3A Akuntansi Perpajakan dengan NPM 217555014. Di sini saya akan membuat video terkait perkembangan standar akuntansi di Indonesia yang sudah saya tonton melalui LMS. Perkembangan standar akuntansi. Standar akuntansi digunakan sebagai dasar menyusun laporan keuangan, sehingga laporan keuangan ini bisa menjadi relevan dan selabel, serta dapat dibandingkan untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, menyusun laporan keuangan ini juga harus sesuai standar akuntansi, tidak boleh sembarangan, harus memahami, membaca, menguasai standar akuntansi keuangan. Karena itu pedoman kita untuk menyusun laporan keuangan. Baik laporan keuangan apa saja yang kita susun, kapan kita mencatatnya, dan itu harus sesuai akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan di Indonesia ini dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang berwenang di dalam mengeluarkan standar akuntansi keuangan melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Jadi Ikatan Akuntansi inilah yang mengeluarkan pedoman bagaimana menyusun laporan keuangan, baik bagi perusahaan besar, perusahaan kecil, maupun perusahaan mikro. Itu diatur tersendiri bagaimana menyusun laporan keuangannya. Prinsip akuntansi di Indonesia ini merupakan pedoman bagaimana menyusun laporan di dalam penyusunan standar akuntansinya melalui mengadopsi dari International Accounting Standard. Muncullah kata PSAK. Itu mulai diketahui 1994. Kemudian di tahun 2008 kita berkomitmen mendukung IFRS atau International Financial Reporting Standard sebagai standar akuntansi keuangan global. Jadi Indonesia termasuk yang berkomitmen untuk mengembangkan standarnya sehingga suatu saat di seluruh dunia itu adalah standar pedoman penyusunan laporan keuangan. Adalah hanya satu, sehingga dapat mengurangi biaya modal dan biaya utang. Jadi, dimulainya dari 1974 adanya prinsip akuntansi Indonesia ini, kemudian 1994 muncul PSAK, dan 2008 berkomitmen untuk mendukung IFRS, dan konvergensi IFRS berkembang di tahun 2010. PSAK efektif di tahun 2012, yakni PSAK full IFRS. Nah, karena IFRS ini selalu berkembang sehingga PSAK ini selalu update terhadap standar yang baru 2015, 2018, dan 2020. Sehingga secara garis besar bahwa perkembangan akuntansi itu dimulai dari tahun 1974, 1994 muncul PSAK. 2010 itu konvergensi IFRS, efektif dilaksanakan di tahun 2012. Standar akuntansi di Indonesia yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK. Ini ada beberapa standar. Yang pertama adalah standar akuntansi keuangan atau PSAK ini dijadikan pedoman, dijadikan standar bagi perusahaan-perusahaan besar, terutama perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ini menggunakan standar akuntansi keuangan. Yang kedua, standar akuntansi keuangan entitas private. Ini efektif dilakukan di tahun 2025, yang sekarang namanya SAKEP. Standar akuntansi keuangan entitas tanpa entabilitas publik sampai tahun 2024. Nanti di tahun 2025 itu sudah diganti dengan SAKEP. Ini efektif 1 Januari 2025. Yang kedua, digunakan perusahaan besar tapi tidak terdaftar Bursa Efek atau perusahaan menengah yang tidak menggunakan SAKEMKM. Maka dia menggunakan SAKEP. Elemen dasar penyajian laporan keuangan. Yang pertama ada aset, ekuitas, kewajiban, investasi pemilik, distribusi ke pemilik, pendapatan komprehensif, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian.
Ada juga asumsi dasar akuntansi. Yang pertama, economic entity. Asumsi ini menjelaskan bahwa kekayaan pemilik harus dipisahkan dengan kekayaan perusahaan. Perusahaan memastikan kegiatan mereka dari pemilik dan unit bisnis lainnya. Yang kedua, going concern. Asumsi ini menjelaskan bahwa entitas didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan untuk mencapai tujuan dari komitmennya. Yang ketiga, monetary unit. Asumsi ini menjelaskan bahwa transaksi yang terjadi harus dapat diukur dengan satuan uang. Yang keempat, periodicity. Asumsi ini menjelaskan bahwa laporan keuangan dilaporkan dalam sistem periode. Kemudian ada kerangka konseptual pelaporan keuangan. Kerangka konseptual pelaporan keuangan atau KKPK merupakan pengaturan yang merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk pengguna eksternal. Kerangka konseptual bukan merupakan PSAK, sehingga tidak mendefinisikan standar untuk pengukuran atau ini pengungkapan tertentu. Karakteristik kualitatif pelaporan keuangan. Yang pertama, relevan, yang kedua andal, yang ketiga dapat dibandingkan, yang keempat dapat dipahami. Kerangka konseptual pelaporan keuangan dibagi menjadi 3 level, yaitu first level atau basic objective, menyediakan informasi tentang pelaporan yang berguna untuk potensial investor dan kreditur dalam membuat keputusan sebagai penyedia modal. Yang kedua, second level atau fundamental concept, menyediakan bangunan konseptual yang menjelaskan karakteristik kualitatif informasi akuntansi dan mendefinisikan elemen laporan keuangan. Level kedua ini merupakan penghubung level pertama, why accounting atau tujuan, dan level ketiga, how accounting atau pengakuan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangan. Yang ketiga, third level atau recognition, measurement, and disclosure concept. Konsep ini menjelaskan bagaimana perusahaan harus mengakui, mengukur, dan melaporkan elemen finansial dan kegiatannya. Yang keempat, ada karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Sekian pemaparan video yang sudah saya tonton dan sekian yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.